Pembacaan riwayat hidup Profesor Dr. Basuki Supartono, SPOT, FICS, Mars, yang dibacakan oleh Dekan Fakultas Kedokteran yang terhormat Dr. Taufik Fedrik Pasiat, MKes MPDI. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar riwayat hidup singkat Profesor Dr. Basuki Supartono, SPOT, FICS, Mars. Pendidikan Profesor Dr. Basuki Supartono lahir di Jakarta, tamat SMA Negeri 8 Jakarta tahun 80, sarjana muda psikologi UI 83, dokter umum FK UNER 89, dokter spesialis ortopedi dan trauma FKUI tahun 2000, magister administrasi rumah sakit FKM UI 2006, dan Doktor FKUI 2013 dengan predikat cum laude dan wisudawan S3 terbaik FKUI tahun 2013. Karir PNS Profesor Basuki mulai tahun 1990 pangkat terakhir dokter utama di Kementerian Kesehatan Kemenpora dengan pangkat 4E, pernah menjadi staf ahli Menpora Republik Indonesia dan Direktur Utama Rumah Sakit Olahraga Nasional RSON Kemenpora. Tridharma, beliau mengampu bidang muskuloskeletal serta secara struktural pernah menjadi wakil dekan 2 FK UPN Veteran Jakarta dan saat ini beliau adalah Ketua Senat UPN Veteran Jakarta. Melaksanakan pendidikan S1, S2 di UPN Veteran Jakarta, S2 di UI dan ITB, dan S3 di UI. Aktif melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah, serta menjadi reviewer jurnal Helion, jurnal ilmiah Wijaya Kusuma, editor jurnal IRC HUM, editor buku BRIN, serta menjadi anggota IDI, PABOI, ISAKOS, dan Komite Etik Penelitian Kesehatan. Profesor Basuki menerima penghargaan dari pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, Satya Lencana Kebaktian Sosial Penanggulangan Bencana Alam Tsunami di Prof. Nanggro Aceh Darussalam, Sumut dari Presiden Republik Indonesia, penghargaan bakti kemanusiaan bidang kesehatan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dari Kemenkes Republik Indonesia, serta penghargaan Menpora Republik Indonesia atas segala pengabdian, dedikasi dan prestasi sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Olahraga Nasional dalam mengembangkan RSON, serta Satya Lencana Karya Satya ke-30 tahun. Profesor Basuki menerima penghargaan ilmiah sebagai The Best Poster in 20th National Congress of Indonesian Orthopedic Association tahun 2016 dan the third winner oral presentation in National Symposium and Workshop Stem Cell for the Future Medicine from Basic to Clinic Surabaya tahun 2017. Demikian daftar riwayat hidup Profesor Dr. Basuki Supartono, SPOT, FICS, Mars. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhasil melahirkan guru besar yang telah mengabdikan dirinya pada bidang ilmu bedah ortopedi, Profesor Dr. Basuki Supartono, SPOT, FICS, Mars. Basuki Supartono lahir sebagai anak keempat dari almarhum Sidikno Hadi Suwarjo dan almarhumah Lik Suparti di Jakarta 22 Oktober 1961. Basuki sempat menjalani kuliah di 2 universitas, IKIP Jakarta dan Universitas Indonesia. Setelah meraih gelar sarjana muda psikologi di Universitas Indonesia pada tahun 1983, Basuki mengambil keputusan besar dengan melanjutkan studi kedokteran di Universitas Airlangga Surabaya. Ia lulus dengan gelar dokter pada tahun 1989. Semasa menjalani koas, ia bertemu dengan pujaan hati yang kemudian dinikahinya, Prita Kusumaningsih. Mereka dikaruniai 5 anak. 3 dari 5 anaknya berhasil menamatkan pendidikan kedokteran mengikuti jejak orang tuanya. Sedangkan 2 lainnya juga sukses di bidangnya masing-masing. Prita sendiri kini berprofesi sebagai dokter spesialis kandungan. Sebagai pasangan dokter, keduanya selalu saling mendukung profesi masing-masing. Meski sempat tinggal di kota berbeda selama 4,5 tahun. Dr. Prita meneruskan pendidikan spesialis kandungan di Universitas Airlangga Surabaya
dan Dr. Basuki meneruskan studi spesialis ortopedi di Universitas Indonesia Jakarta. Alhamdulillah saya keterima di UNER, tapi Bapak di UNER waktu itu tidak ada peraturan, tidak boleh suami istri itu mengambil bagian besar, 2 orang itu. Jadi akhirnya Bapak keluar. Bapak keterima di UI, di bagian ortopedi atau bedah tulang. Pada saat pendidikan tersebut kami pisah LDR-an ya, selama 4,5 tahun, Jakarta Surabaya. Meskipun demikian, Masya Allah, beliau itu masih bisa pulang setiap 3 minggu sekali, maksudnya Jakarta ke Surabaya, padahal dengan kesibukan sebagai residen. Basuki menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis ortopedi pada tahun 2000. Pada masa itu tengah berlangsung konflik di Maluku. Peristiwa tersebut menggugah jiwa Basuki dan istrinya untuk terjun ke medan konflik sebagai tenaga medis. Ada satu peristiwa di mana mereka itu mengoperasi 2 orang yang berbeda agama. Dioperasi bareng di satu kamar operasi. Sudah selesai operasi, masih belum terlalu sadar dari bius, meracau, menggigau. Orang-orang yang di kamar operasi itu pada deg-degan, ini nanti kalau sadar gimana mereka ini ya, kan bisa bentrok. Ya itu, ternyata suasananya cair. Nah itu adalah pendahuluannya, karena begitu kami lulus, karena saya sudah selesai duluan, maka saya pindah ke Jakarta, Boyongan, karena Bapak belum selesai kan. Pindah, Bapak sudah menyiapkan rumah kontrakan. Rumah kontrakan ya, untuk kami tinggali. Sepulang dari penugasan di RSUD Ternate, Maluku Utara, Basuki melanjutkan pengabdiannya di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara selama 10 tahun sebagai dokter bedah ortopedi. Ayah dari 5 putra-putri ini adalah sosok pembelajar. Meski sudah menyandang status sebagai dokter spesialis, Basuki melengkapi ilmunya dengan lulus program Magister Administrasi Rumah Sakit pada tahun 2006 dan program doktoral ilmu kedokteran di Universitas Indonesia tahun 2013. Selama ini Basuki mengikuti arus hidupnya bagaikan air yang mengalir. Tak terasa hal itu membawanya untuk bergabung dengan menyiapkan Rumah Sakit Olahraga Nasional bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Basuki kini juga mengelola Rumah Sakit Al-Fauzan yang berada di Bilangan, Jakarta Timur. Basuki merasa ilmu dan pengalamannya sebagai dokter harus disebarluaskan. Menjadi dosen di UPN Veteran Jakarta adalah titik mula Basuki berprofesi sebagai seorang akademisi. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan tidak membeda-bedakan mahasiswanya. Basuki sendiri merasa bangga kala dirinya diminta mengajar mahasiswa program sarjana. Bagi Basuki, mahasiswa inilah yang berperan besar bagi Indonesia dan dunia. Di luar kampus, Basuki juga membagikan ilmunya dengan menjadi pembicara dalam konferensi tingkat nasional dan internasional. Kecintaan Basuki pada bidang keilmuan menghasilkan berbagai karya yang dituangkannya dalam bentuk buku. Ia juga seorang editor buku dari Badan Riset dan Inovasi Nasional bidang kesehatan. Hari-harinya tidak jauh dari membaca dan menulis. Abi itu seperti yang Umi pernah tadi ceritakan bahwa Abi itu sangat tekun. Waktu saya masih SMA atau kuliah, setiap kita pulang dari sholat subuh dari masjid, Abi itu langsung tiduran terus buka buku kedokteran yang tebel ya, yang segini tuh, yang hardcover tebel banget. Itu di selonjoran aja baca gitu sampai mungkin waktunya berangkat 6:30 gitu ya. Itu hampir setiap hari saya lihat kayak gitu ya, bahkan mungkin di hari libur juga. Sepanjang karirnya, Basuki memegang peranan penting di UPN Veteran Jakarta, seperti menjadi Ketua Pusat Studi Sel Punca, Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Kedokteran, Kepala Laboratorium Bedah, serta Pembina Pusat Kajian Stem Cell. UPN Veteran Jakarta juga mengamanahkannya jabatan Ketua Senat Universitas selama periode 2022 sampai 2026.
Bagi Basuki, tanpa adanya dukungan dari orang terdekat, ia tidak akan bisa mencapai puncak tertinggi dalam karirnya. Dan dirinya berkomitmen akan terus membagikan ilmu yang dimiliki hingga generasi muda dan dunia kedokteran bisa bertransformasi menjadi lebih baik dari sekarang. Salam bela negara. Mohon izin, saya ingin menyebut dulu guru saya yang saya hormati, Ustadz saya, Bapak Kiai Haji Amidan. Terima kasih di usia yang senja. Beliau masih sehat, usia 80 tahun. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia di masa yang lalu. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya, mendampingi putranya Pak Wagub. Yang saya hormati juga guru saya, Ustadz saya, mantan Ketua Umum PSSI, Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin, insya Allah. Dan beliau sekarang menjabat di DPR RI di Komisi 10 bidang pendidikan. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Para guru-guru besar ortopedi, Profesor Ismail, Profesor Fauzi Kamal, terima kasih atas kehadirannya, Ketua ID, Mas Adib, dan banyak lagi para guru besar yang ada di sini. Saya mohon maaf, agak grogi juga ya, karena bicara di depan para guru besar, ada Profesor Sumaryoto, Ketua Rektor Unindra, Profesor Wibowo, Ketua Dewan Pengawas UPN, dan mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut satu-satu, tapi saya cukup bahagia karena ada cucu saya hadir di sini. Beliau adalah sumber inspirasi saya yang menghilangkan rasa capek saya. Mohon izin saya tidak banyak bicara karena ilmu ini sebetulnya sudah lama, tetapi agak booming semenjak pandemi COVID. Dan di depan saya, guru-guru saya jauh lebih ahli daripada saya. Saya belajar banyak dari Profesor Ismail tentang masalah ini. Lanjut aja. Jadi teknik rekayasa jaringan ini bukan rekayasa politik ya. Jadi kesannya positif. Jadi memperbaiki jaringan supaya hasilnya bagus. Kenapa nggak bagus? Pertama mungkin karena jaringannya tidak punya kemampuan regenerasi. Kedua ada faktor pengganggu di situ. Lalu kita intervensi supaya menghasilkan jaringan yang bagus. Maksudnya jaringan tubuh manusia, bukan jaringan yang lain. Tapi sekarang ini masalahnya ada peluangnya banyak, tapi tantangannya juga banyak. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Terima kasih. Dan saya sudah berusaha membina di UPN dengan merintis lab stem cell, tetapi untuk stem cell yang sifatnya riset, belum yang sifatnya klinis. Untuk klinis, pakarnya ada di sini, Profesor Dr. Ismail, SPOT, konsultan. Slide. Bapak Ibu sekalian, sekarang gangguan muskuloskeletal, otot tulang sendi menjadi masalah utama. Bahkan riset yang terakhir 2021 menjadi beban ekonomi dan kesehatannya jauh di atas stroke dan infark miokard. Jadi ini yang menjadi motivasi saya, bagaimana kita bisa membangun bangsa yang sehat, kuat, dan dalam usia yang cukup lanjut. Kita dididik sebagai ahli bedah ortopedi dengan berbagai macam teknik-teknik mekanik, tetapi rasanya perlu ada pendekatan biologi untuk menjadi dasar dan untuk memperbaiki dan mendapatkan peluang yang lebih baik. Yaitu pendekatan yang memperhatikan sifat-sifat jaringan, karakteristiknya, komponen-komponennya, dan bagaimana kemampuan regenerasinya. Slide. Nah ini sebagai contoh, salah satu jaringan muskuloskeletal adalah tulang rawan, yaitu sendi lutut kita. Selutut ini kalau bagusnya sebelah kiri ini, kalau rusak, dia tidak akan menghasilkan regenerasi yang bagus seperti sebelumnya. Menjadi dia fibrosis jaringan parut. Ini jadi masalah. Bahkan teknik mekanik dengan penggantian operasi sendi lutut artifisial itu juga belum memuaskan. Jadi perlu ada upaya terobosan bagaimana mengatasi ini yang lebih aman, menyenangkan buat pasien. Slide. Next slide. Nah ini sebagai contoh, tadi saya mengatakan kalau tadi kan jaringannya tidak bisa diperbaiki karena sifatnya tidak punya kemampuan regenerasi. Yang kedua, mungkin jaringannya bagus tetapi ada proses penghambat. Saya pernah melakukan studi yang luar biasa, yang terkenang sampai sekarang, ternyata ada pengaturan terhadap respon jaringan. Kalau misalnya jaringan tubuh manusia kena penyakit, itu ada respon inflamasi, muncul faktor pertumbuhan, dan hasilnya adalah regenerasi.
Tetapi yang cukup menarik bagi saya, sebagai orang beriman, saya meyakini ini adalah Tuhan, Allah yang mengaturnya. Karena apa? Karena ketika hari pertama dan hari ke-7 itu terjadi inflamasi. Dan faktor pertumbuhan baru muncul di akhir hari ke-7 dan bertahan sampai hari ke-21. Yaitu memproliferasi, memicu sel, kemudian dia turun untuk membentuk restorasi daripada jaringan ekstraseluler. Nah, kadang-kadang ini tidak berhasil dengan ideal, maka terjadilah gangguan, maka masuklah teknik ini, rekayasa jaringan untuk mengintervensi supaya proses inflamasi tidak berkepanjangan dan menghasilkan jaringan yang baik dan sempurna. Slide. Menggunakan 3 komponen, yaitu sel punca yang sekarang lagi booming, perancah, dan molekul sinyal. Menghasilkan jaringan yang berkualitas, penguatan baru yang menjanjikan. Profesor Ismail ada di sini, guru saya, mengatakan untuk bidang ortopedik itu save time, mengurangi waktu operasi, mengurangi komplikasi, mengurangi waktu prosedur yang lain, dan mengurangi risiko morbiditas, dan hasilnya sangat memuaskan. Slide. Ini saya ingin mengatakan ada 3 komponen, yaitu perancah scaffold, sel sebagai induk pemicu regenerasi, dan molekul sinyal, yaitu faktor-faktor pertumbuhan. Bayangkan seperti misalnya sawah, ada padinya, ada lahannya, dan ada pupuknya sebagai faktor pertumbuhan, sehingga bisa menghasilkan hasil yang bagus. Slide. Jadi perancah itu adalah suatu media, scaffold lingkungan buatan yang kondusif untuk tumbuh dan kembangnya. Memang lingkungan harus kita ciptakan, create, supaya lingkungan itu menghasilkan sel yang bagus dan ekstraseluler yang bagus. Intinya membantu aktivitas, mengatur dinamika inflamasi dan reaksi jaringan, membantu integritas jaringan, dan membentuk pembuluh darah baru. Slide. Nah, molekul sinyal ini ada komponen kedua, yaitu yang memicu seperti pupuk di dalam kita bertani begitu. Nah, sekarang ada produk kemasannya yang cukup mahal untuk Indonesia, tapi ada terobosannya, kita bisa membuat di laboratorium dengan yang lebih murah, lebih hemat. Ini bisa meningkatkan interaksi dan integritas jaringan. Slide. Nah, ini adalah sel punca, ya, sel yang dapat memperbanyak diri, memperbarui diri, membentuk sel dan jaringan. Sel punca punya 3 peran penting sebagai regulator inflamasi, regenerator jaringan, dan menghambat pertumbuhan bakteri. Slide. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan sel punca? Kita bisa buat di dalam laboratorium teknis. Kita punya di UPN yang sifatnya ini, dari tubuh hewan, penderita, donor, cair, dan padat, bisa pakai manual, tetapi lebih hemat memakai mesin. Sayangnya ini belum ada di Indonesia, itu sistem yang tertutup, mengurangi risiko infeksi, dan hasil kita setting sesuai dengan jenis sel yang kita inginkan. Dan hasilnya dalam bentuk file yang bisa langsung dipakai untuk aplikasi pada manusia atau istilahnya clinical use. Slide. Ini juga contoh bagaimana aplikasi faktor pertumbuhan secara klinis sudah dipakai untuk memperbaiki keluhan pasien pada pengapuran sendi lutut. Slide. Jika ini contoh pada perancah, untuk kasus-kasus pasien lansia yang susah sembuh pasca operasi, bisa kita kasih wadah kolagen. Cuma masalahnya semua produk impor, yaitu dari jaringan tendon hewan. Slide. Nah, bagaimana keamanan sel punca? Kami meneliti sudah cukup lama, beberapa riset kami meyakini bahwa pemberian sel punca itu aman dan tetap menghasilkan regenerasi. Seperti kita lihat di gambar ini, aman dan tetap menghasilkan regenerasi, terbentuk sel-sel, berarti regenerasi tetap berjalan. Slide. Dan sel punca juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Slide. Dan juga bisa diaplikasikan untuk penyembuhan luka diabetes yang susah sembuh. Tadi saya mengatakan ada gangguan ada proses penyembuhan, yaitu inflamasi yang berkepanjangan yang menghambat terjadinya regenerasi. Selama inflamasi tidak bisa diatasi, maka tidak akan terbentuk regenerasi. Oleh karenanya kita lakukan intervensi supaya inflamasi itu bisa terkendali, kita regulasi sehingga memicu terjadinya regenerasi jaringan. Pemberian ini cukup bagus, tanpa operasi, setiap pekan 1 kali, luka tidak dibuka tiap hari, hanya seminggu sekali saja, dan hasilnya cukup bagus, muncul perbaikan struktur dan fungsi jaringan tersebut. Pasien yang tadinya tidak berasa, bisa berasa lagi, dan cukup halus kulitnya. Slide. Bagaimana dengan jenis sel punca yang lain, yaitu sel punca hematopoietik, ya. Dulu orang meyakini hanya bisa untuk membentuk sel-sel darah saja, tetapi kita membuktikan bahwa sel punca ini bisa untuk membentuk tulang, otot, dan tulang rawan.
Dan ini cukup mudah pembuatannya, dalam waktu 3 atau 4 jam dalam proses isolasi, apalagi kalau menggunakan mesin tadi yang saya katakan, itu bisa langsung hasilnya steril dan bisa untuk clinical use. Dan mudah diperbanyak, dalam waktu 1 jam saja dia akan bertambah 500 kali, doubling 500 kali daripada jumlah sel sebelumnya. Slide. Kemudian kita pernah mencoba melakukan riset bahwa ternyata sel punca hematopoietik yang diyakini hanya untuk membentuk sel darah, bisa juga membentuk sel kondrosit. Bisa membentuk jaringan tulang rawan yang cukup indah, sama dengan seperti sebelah kiri yang sebelumnya. Dengan menggunakan, tetapi ini masih animal study, sehingga perlu riset lebih lanjut untuk uji klinis. Slide. Saya ingin mengutip hasil penelitian Profesor Ismail, karena di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sekarang sudah mulai berlangsung uji klinis, yaitu aplikasi sel punca mesenkimal untuk perbaikan defek tulang yang kritis dan hasilnya aman dan berhasil baik. Slide. Nah, bagaimana legalitasnya? Legalitas daripada teknik rekayasa jarang ini yang banyak peluangnya, banyak manfaatnya, banyak potensinya. Bahkan sekarang sudah muncul produk-produk metabolit daripada sel punca itu yang sudah dipakai pada waktu uji COVID dan berhasil memperbaiki keluhan pasien COVID. Di dalam negara kita diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 20, yang baru ini nomor 17 tahun 2003, pemberian sel punca itu sudah diakui sebagai salah satu upaya kesehatan untuk kepentingan kemanusiaan dan bukan untuk komersialisasi. Tetapi pemerintah belum menanggung biayanya karena belum menjadi standar pengobatan. Ini menjadi tugas kita bersama. Jadi biaya bersumber dari hibah atau dana penelitian. Slide. Semoga kedepannya dapat menjadi terapi standar, khususnya dalam bidang ortopedi. Kebijakan pemerintah yang selama ini mendorong pemanfaatan teknologi kesehatan perlu ditingkatkan melalui investasi SDM dan infrastruktur, agar akses terapi ini terbuka luas bagi segenap lapisan masyarakat. Ini saya kutip Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2020 yang mengatakan 2 fatwa, bisa haram, bisa halal, tergantung kondisinya. Haram apabila terjadi pelanggaran hukum, berakibat penyakit pada pendonor atau penerima, atau efektivitas yang masih diragukan, atau mengubah bentuk yang alami, memperjualbelikan sel, atau untuk pembentukan makhluk baru. Halal bila itu untuk pengobatan, pemulihan, riset kedokteran, ada persoalan tertulis, diolah dan didapat dengan cara yang halal. Slide. Kemudian peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang bidang jaminan produk halal, produk biologi yang diolah dari mikroba, jaringan hewan, jaringan mayat manusia, bahan alami dan bahan sintetis dan hasil rekayasa genetika, wajib punya produk sertifikat halal. Produk yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan atau cara pembuatannya belum halal dapat beredar asal dengan mencantumkan informasi asal bahan sampai ditemukan bahan yang halal atau cara pembuatannya halal. Slide. Jadi pada intinya inilah harapan buat kita, buat masa depan kita. Demikian secara singkat saya jelaskan teknik ini dan saya akhiri dengan ucapan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Slide. Saya ingin mengajak pada kita semua, rekan-rekan sekalian, memelihara kesehatan muskuloskeletal agar kita dapat tetap berproduktif, berkarya, membela bangsa dan tanah air kita, seraya terus beribadah kepada Allah SWT. 2, kepada para mahasiswaku yang tercinta, yang kami sayangi, marilah kita terus belajar, karena hanya inilah jalan kemuliaan kita menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Pada para sejawat dosen yang kami banggakan, marilah kita tetap aktif tridharma perguruan tinggi sebagai jalan mengangkat martabat bangsa kita di pentas dunia. Slide. Terima kasih kepada pemerintah RI, khususnya Rektor UPN, Dekan FKUPN, kepada Ketua dan Anggota Senat Akademik UPNVJ, pada Guru Besar UPNVJ, selain pada teman-teman di Komisi Etik, Pak Profesor Dr. Guritno, Ibu Rin dan sebagainya, dan saya hormati juga yang sudah hadir di sini. Guru saya sedang sakit, Profesor Errol, saya doakan semoga beliau cepat sehat. Profesor Dr. Ismail, Profesor Ahmad Fauzi Kamal, Profesor Dr. Reni Hawadi, dan yang saya banggakan, beliau menyempatkan diri dari kesibukan beliau di FK UNER sebagai dekan FK UNER. Beliau adalah mentor saya pada waktu mahasiswa. Itu Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG konsultan. Terima kasih Prof. Beliau adalah ketua IP. Ya, untuk FK tentu kita semua mengetahui posisi beliau. Matur nuwun sangat Prof. Buat teman-teman yang lain, pada Pak Heru, Pak Adib,
kawan-kawan kita semua, saya nggak sebut satu persatu, tapi semua menjadi guru-guru saya dalam bidang kehidupan. Saya belajar banyak dari beliau. Slide. Pada teman-teman, ya saya dulu pernah di UI, di psikologi, ada arek-arek 83 yang hadir di sini, Dr. Agus dan teman-teman semua. Pada Dr. Siti Farida hadir, Dekan Fakultas Kedokteran Untirta, terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman, terima kasih Dok. SMP 14 Jakarta, SD Trijaya, yang tidak dapat sebutkan satu persatu, slide. Dan tadi sudah disebutkan, kita doakan juga agar tetap sehat Ustadz kita, juga Pak Adiaksa tadi izin karena sakit, Profesor Johar, Bapak Ahmad Riza Patria, terima kasih Pak atas kehadirannya. Beliau banyak membantu kerjasama pada penanganan COVID di Jakarta pada waktu itu. Keluarga Ustadz Ibnu Hajar, Ustadz saya, teman-teman BSMI, Klinik Al-Fauzan, Rumah Sakit Al-Fauzan, Masjid Haji, Masjid Auri, dan sebagainya. Slide. Khususnya kepada ayah saya, almarhum Bapak Sindah Hadi Suwarjo, almarhum Haji Alik Suparti. Beliau yang merubah hidup saya. Saya ini anak kolong suka main bola. Beliau memindahkan saya dari SMP 14 menjadi SMA Negeri 8. Itu yang merubah hidup saya agar hidup lebih teratur ya. Kemudian kepada Bapak Mokhtar almarhum, Bapak mertua saya, Ibu Dr. Haji Suraminah, ahli farmakoklinik. Beliaulah yang mendoakan kami sehingga saya bisa jadi seperti ini. Slide. Pada kakak-kakak saya almarhum Mbak Lili, Mas Boy, Mbak Yayu, Mas Bun, Mas Toto, Mbak Is, semoga cepat sehat. Di Tini, semoga cepat. Almarhum Tony, di Rini, di Pak Tamtomo hadir di sini. Terima kasih Mas Tamtomo. Jasa kesibukannya di BIN. Semua atas doa kalian semua. Slide. Pada keluarga besar dari Surabaya yang telah hadir, Dr. Gi Retno Dibi Wulandari, dosen di FK UWK, Bapak Dr. Insur Ramli dari ITS, Ibu Insur Alifah Marani, Pak Yayat, Mas Kento yang hadir di sini. Beliau adalah motivator ulung, sudah 85 tahun masih lari ya. Terima kasih Mas Kento atas kehadirannya. Om Lulu dari Gaikindo, terima kasih atas kehadirannya. Khususnya mohon izin, saya minta waktu sedikit. Kalau tidak ada dukungan dari istri saya tercinta, mungkin saya nggak bisa seperti ini. Mungkin yang lebih layak beliau jadi guru besar, karena semua karya-karya ilmiah saya itu harus lolos lewat review dari beliau, karena beliau adalah reviewer, editor buku yang cukup banyak. Terima kasih atas pendampingannya, membantu kami selama ini. Slide. Pada anak kami dan menantu kami, semoga ini menjadi inspirasi buat kita bersama. Terima kasih Mas Muhammad datang dari IKN, dari Penajem Pasar, izin dari direkturnya tengah sini, dari Surabaya, Mbak Kina, dari Malang, semua hadir untuk mendampingi abinya. Terima kasih, semoga Anda semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih. Slide. Dan seluruh panitia, terima kasih. Slide. Akhirnya saya tutup dengan Al-Quran surat Luqman ayat 18. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Slide. Saya menyadari banyaknya kekurangan saya. Saya bersyukur Allah SWT menutupi semua aib saya, kekurangan saya. Tidak ada keistimewaan dalam diri saya hanya dosen biasa yang menunaikan beban kerja dosen di kampus tercinta kita, Kampus Bela Negara UNVJ. Slide. Saya bermohon kepada Allah SWT agar diberikan kesehatan, panjang umur, hidayah, dan kemampuan. Tadi Pak Rektor kasih tugas berat betul, 4 tugas internasional, Masya Allah. Jadi agak grogi nih Pak Rektor. Tanpa pertolongan Allah pasti tidak dapat melaksanakan semua tugas itu. Semoga Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.